Oke, oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas eh, sebuah game, yaitu Snake Game atau game ular dengan menggunakan pemrograman C. Mungkin bagi kalian semua, anak-anak yang lahir di awal tahun 90 atau 80-an, sekitar tahun 2000-an tuh booming sekali game ular ya, pada sebuah handphone Nokia, yang mana game ular ini adalah default game untuk sebuah handphone di kala itu, atau di ya sekitar tahun 2000 mungkin sampai 2006 lah, sebelum smartphone muncul. Oke, sebelum membuat game ular pada Linux dengan menggunakan bahasa pemrograman C, alangkah baiknya kita membahas hal-hal yang hal-hal dasar yang perlu dipahami dalam membuat Snake Game ini. Pertama adalah posisi koordinat layar. Pada dasarnya, layar terminal atau konsol atau layar komputer terdiri dari koordinat yang dimana dilambangkan dengan X untuk koordinat mendatar atau horizontal dan Y untuk koordinat vertikal. Koordinat pada komputer dimulai dari kiri atas, yaitu koordinat 0,0. Makin ke kanan nilai X semakin bertambah, dan semakin ke bawah nilai Y selalu bertambah. Contohnya pada ini ya, ini adalah contoh untuk simulasi sebuah layar. Ini dari Excel ya. Contohnya pada titik 5,9 ini berarti mendatarnya ada 5, ke bawahnya ada 9. Kemudian contoh 6,10 ini berarti titiknya X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 10. Begitu seterusnya. Oke. Kemudian untuk kesempatan kali ini saya akan membuat game ular dengan menggunakan bahasa pemrograman C pada sistem operasi Linux. Karena saya biasa kerja pakai Windows, oleh karena itu agar bisa punya Linux di sistem operasi Windows, kita perlu yang namanya WSL atau Windows Subsystem for Linux. Windows Subsystem for Linux atau WSL adalah fitur dalam sistem operasi Windows yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan distribusi Linux di atas Windows tanpa perlu menginstal mesin virtual atau melakukan dual boot. Untuk referensinya di sini ya. Tapi bisa diikutin saja sampai terinstall Linux-nya. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Linux Debian. Ini contohnya udah terinstall untuk punya saya. Oke, saya memiliki home directory, Wahyu, si program, YouTube. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan untuk membuat game ular dengan menggunakan C tentu saja adalah C compiler atau ya pemrograman C tersebut harus sudah terinstall pada Linux. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Linux Debian. Oke, untuk pemrograman dengan C ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Yang pertama adalah GCC atau singkatan dari GNU Compiler Collection. Ini adalah collection dari compiler untuk bahasa pemrograman seperti C, C++ atau Objective-C. Dan untuk mengecek apakah GCC sudah terinstall atau belum, bisa jalankan perintah berikut di terminal. Ketik GCC version. Oke. Kita coba. Oke. Untuk kasus saya
saya sudah menginstal GCC-nya atau si compilernya. Ini adalah hasilnya. Jika perlu terinstall, bisa jalankan di terminal Linux misal Debian atau lainnya dengan sudo apt update kemudian sudo apt install GCC, atau bisa browsing dari internet menginstal bahasa pemrograman C di Linux. Yang selanjutnya, instalasi Make. Make adalah perangkat utilitas yang digunakan untuk mengotomatisasi proses kompilasi dan pembuatan program dari berkas-berkas sumber. Make itu mirip dengan npm di Node, atau Maven di Java, atau Gomod di Golang. Jadi bisa dibilang Make itu untuk memanage dependensi lah. File konfigurasi untuk Make biasanya disebut sebagai Makefile. Makefile berisi serangkaian aturan yang menentukan bagaimana berkas sumber harus dikompilasi dan dihubungkan untuk membuat program akhir. Cara cek versi Make udah keinstall atau belum bisa gunakan perintah make version. Kita coba. Version. Oke. Untuk kasus saya, Make sudah terinstall. Oke. Selanjutnya, jika belum terinstall, silahkan menggunakan perintah sudo apt install Make untuk install Make di Linux. Selanjutnya kita bisa coba buka beberapa source code ini dalam VS Code. Untuk melakukannya, kita cukup ketik code, kita ketik enter. Oke, otomatis VS Code akan terbuka. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simple syntax dari pemrograman C. Seperti biasa, untuk awal-awal kita menggunakan program Hello World. Oke. Seperti biasa kita perlu membuat file.c. Pada kesempatan kali ini saya membuat file dengan nama hello.c. Kemudian di sini ada include stdio.h. Ini adalah mengimport fitur atau library stdio.h, yang mana stdio.h ini adalah bawaan dari C. Kemudian selanjutnya di sini ada function main. Function main adalah pintu utama untuk masuk pemrograman C. Jika kalian sudah familiar dengan Golang atau Java, di sana juga ada function main. Ya, function main di sini juga mirip dengan function main di Golang atau Java. Selanjutnya kita print hello world, return 0. Oke. Selanjutnya kita akan buka Makefile. Pada Makefile di sini aku telah membuat variabel cc yaitu dengan isi gcc, kemudian cflag wall extra pendetik. Ini adalah ya flagging untuk compiler C. Ini nggak mandatory ya flagnya, ya bisa dihapus juga. Oke. Di sini saya membuat 3 cara untuk mengcompile si source code hello world. Yang pertama dengan cara ini, yang kedua dengan cara ini, yang ketiga dengan cara ini. Ya, hasilnya ntar sama aja semua. Kita langsung aja pakai cara yang pertama aja deh. Kita coba yang sini.
cara pakai Makefile ini adalah kita ketik make, kemudian nama ininya, nama targetnya bisa dibilang ya. Kita langsung pakai ini. Oke. Maka sintak-sintaknya dalam target versi 1 ini akan dikerjakan. rm.rf artinya adalah remove recursive file, itu hello 1, hello 2, hello.o, hello 3. Di remove, kemudian jalankan gcc-o hello 1, hello c. Artinya kita membuat hello 1 dari source code hello.c. Hello 1 terbuat, kita coba eksekusi hello 1. Oke. Dan kemudian kita bisa pakai langsung versi 3. Pada versi 3 ini dari sintaknya sudah terlihat, yaitu dia lakukan remove dulu semua file-file yang tidak diperlukan, jalankan gcc-c hello.c, ini bikin .object file, kemudian gcc hello.o -o hello.3 ini artinya membuat file, kalau di Windows file exe lah, dari hello.object menjadi hello.3 ini. Jadi dalam sebuah pemrograman ada istilah compiling, linking, ya begitulah. Ntar lebih detailnya mungkin akan dibahas di berikutnya tentang compiling, linking untuk menjadi sebuah executable file. Kita langsung aja versi 3. Oke, itu hello.3 buat, kita jalankan hello 3. Oke, cool. Selanjutnya langsung aja menuju pemrograman Snake ya. Kita buka aja filenya. Untuk lebih detail bisa lihat di description untuk link GitHub-nya ya. Oke, seperti biasa pasti ada file main-nya. Di bawah ada file main-nya, ada setup, ada while logic.true. Oke, kita lihat metode setup ini. Ini saya sudah mengasih hampir tiap line of code sebuah komen atau keterangan untuk menjelaskan apa maksud dari setiap line of code itu. Secara umum untuk setup ini ya tujuannya untuk inisialisasi variabel-variabel. Kemudian untuk atasnya include itu berarti import, define itu seperti konstanta di pemrograman lain. Ini selanjutnya ini adalah global variable di sini. Kemudian setup seperti tadi dibilang, yaitu inisialisasi sebuah value. Draw ini adalah menggambar sebuah board untuk Snake game. Kemudian timeout ini adalah delay. Kita main Snake game dengan pencet key left, key right, key up, key down. Sebenarnya secara logik gimana sih cara membuat ular itu makin panjang gitu. Dari sini sebenarnya telah dibuat yaitu sebuah array yaitu array x, kita sebutnya tail x dan juga tail y, yang mana masing-masing
value dari telx itu merepresentasikan koordinat sebuah titik di sebuah dashboard. Pokoknya awalnya titiknya anggap aja 10, 10 menjadi makin panjang ya, berarti anggap aja x-nya masih sama, cuma x-nya jadi anggap aja jadi 9 gitu ya. Jadi kemudian ini jadi 8 umpamanya, sedangkan y-nya tetap, dan setiap setiap koordinat kan direpresentasikan dalam x dan y ya. Jadi untuk namanya 8 dan 10 ini berarti x-nya 8, y-nya 10. Dibuatlah titik di situ, sebuah penanda, itu asterik. Kemudian di titik 9,10 juga dibuat penanda, itu asterik, untuk menandakan ular makin menambah panjang. Oke, secara umum begitu. Ini juga sudah ada keterangannya gimana ular itu jika membentur tembok akan kembali ke titik awal. Jadi ularnya ke kanan, nggak langsung kanan terus tanpa balik-balik lagi ke posisi awal, yaitu posisi paling kiri. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja lihat hasilnya ya. Oh ya, untuk cara compile-nya ini ya, kita bisa jalankan ini. Kita kalau X dulu yang tadi perubahannya, kita langsung saja make snake. Oke, sudah up to date, berarti nggak ada perubahan. Kita jalankan snake-nya. Snake. Oke, bisa kalian lihat di sini adalah hasilnya. Mari kita mulai bermain. Oke. Aduh. Oh, lihat tuh, ekornya makin menambah atau ularnya makin panjang. Oke. Ini sebenarnya nggak cuma ularnya makin panjang sendiri, sebenarnya setiap kali si ular ini makan mangsanya, dia akan menghapus semua konsol ini dan draw ulang. Makanya kadang ada kedip-kedip gitu. Di bawah itu ada skornya. Oh, skornya udah 100. Oke, kita mari bunuh ularnya. Udah selesai. Oke, begitulah hasil dari snake game-nya. Sekali lagi untuk source code saya akan taruh di deskripsi ya. Jika ada pertanyaan boleh kita saling diskusi. Oke, makasih semua.